Jadi seperti yang sudah dicantumkan di publikasi ya, kita akan mendiskusikan, sifatnya diskusi ya, karena mungkin nanti teman-teman kalau ada yang lebih ahli bisa sharing juga berkaitan dengan aspek genetik, aspek biologis. Nah, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana peran genetik ini dalam pembentukan kepribadian anak ya, pembentukan kepribadian anak dan juga pembentukan kepribadian diri kita sendiri gitu ya. Seberapa penting peran dari genetik, peran dari DNA ini dalam membentuk diri kita gitu ya. Nah, ini juga merupakan perdebatan yang cukup lama ya dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama psikologis ya, terutama antara nature versus nurture ya. Mungkin kalau teman-teman psikologi juga sudah cukup paham ya, perdebatan antara apakah kita ini lebih kepada bawaan dari lahir atau kemudian dibentuk melalui lingkungan. Nah, ini kalau kita belajar psikologi, semua teori-teori psikologi banyak yang menekankan tentang aspek lingkungan, tentang aspek nurturing, di mana peran dari pengasuhan, entah pengasuhan di masa kecil terutama, dan juga pengasuhan atau proses pengalaman selama dewasa, remaja kemudian dewasa, itu sangat membentuk kepribadian kita. Mungkin teman-teman juga yang pernah mengikuti diskusi saya yang sebelum-sebelumnya, misalnya dalam peran pengasuhan di masa kecil terhadap pembentukan kepribadian. Waktu itu saya membahas bukunya Sugarheart ya, yang tentang bagaimana peran pengasuhan di masa kecil itu ternyata sangat berpengaruh ya. Nah, tapi di sini kita juga akan membahas hal yang lebih basic lagi sebelum dari pengasuhan di masa kecil, yaitu genetik, sebelum saat kita lahir gitu ya. Nah, kita beruntungnya kita ada di era di mana ilmu behavioral genetics ini sudah semakin maju, sudah semakin mapan, dan metode penelitiannya itu juga semakin valid ya dalam mengukur bagaimana peran genetik. Kalau dulu proses mengetahui pengaruh genetik terhadap kepribadian itu agak sulit, karena kenapa harus menggunakan yang namanya twin studies. Nanti kita akan membahas sekilas tentang itu ya. Nah, kita secara intuitif akan berkata ya, kalau kita menemukan anak yang baik, anak yang rajin, anak yang sopan, dan lain sebagainya, kita seringkali pasti menisbatkan hal itu karena orang tuanya mengasuhnya dengan baik. Wah, orang tuanya perhatian dan lain sebagainya gitu ya. Begitupun kalau ada anak sukses, kalau ada anak prestatif dan lain sebagainya, kita menisbatkan, wah, orang tuanya didiknya bagus, oh, sekolahnya disekolahkan yang bagus, di kampus ternama dan lain sebagainya gitu ya. Dia dapat channel dan sebagainya gitu ya. Sebaliknya kita juga akan berkata, kalau kita misalnya ketemu anak nakal, misalnya kita menyebutnya anak nakal, ataupun anak-anak yang berperilaku maladaptif atau antisocial behavior, kita seringkali mengatakan, wah, ini pasti karena bapak ibunya nggak beres nih ngajarinya. Wah, ini mungkin karena, mohon maaf, keluarganya broken, kita menyebutnya keluarga broken. Atau mungkin bapak ibunya berpisah, terus kemudian, atau bapaknya tidak pernah hadir. Ini yang seringkali case yang paling sering terjadi ya, bahwa bapak yang nggak hadir itu kemudian menyebabkan anak ini menjadi bermasalah. Selama ini kita berkata seperti itu, dan saya sendiri juga selama ini berpikiran seperti itu gitu ya. Atau mungkin karena dia terpengaruh sama teman-teman yang toksik, di teman SMA-nya, teman SMP-nya, teman tongkrongannya, dan lain sebagainya, membuat dia itu kemudian menjadi seperti itu. Nah, kalau anak nggak berprestasi di sekolah, mesti karena bapak ibunya tidak berinvestasi dalam bidang pendidikan. Jadi semua kita nisbatkan pada lingkungan. Nah, ini namanya, pandangan ini adalah environmental determinism. Jadi kita berpendapat atau beranggapan bahwa lingkunganlah yang membentuk diri kita. Jadi semua disebutkan, disalahkan atau diapresiasi dari segi lingkungannya gitu ya. Oh, lingkungannya baik, oh, lingkungannya buruk, dan lain sebagainya. Ini nggak salah, tapi kita coba akan lihat lagi lebih dalam gitu ya. Bagaimana interaksi antara nature dan nurture gitu ya. Nah, ternyata salah satu ahli behavioral genetics, salah satunya adalah Robert Plomin, menyatakan bahwa peran genetik itu ternyata jauh lebih berpengaruh daripada pendidikan. Nah, Robert Plomin ini adalah profesor dari University UCL ya, University College London. Nanti teman-teman coba bisa search di Google Scholar. Robert Plomin ini ahli behavioral genetics, psikolog, dia basicnya psikolog, ahli psikologi, yang dia salah satu saintis yang paling sering disitasi ya, yang penelitiannya paling sering dikutip dalam bidang behavioral genetics, asalnya dari University College London, walaupun beliau orang Amerika gitu ya. Beliau berkata bahwa parents matter but they don't make difference. Pengasuhan itu sangat penting, tapi itu tidak menyebabkan perbedaan tidak banyak menyebabkan perbedaan di antara individu gitu ya. Nah, jadi pengasuhan yang penting gitu ya.
Artinya peran pengasuhan memang penting untuk memprovide atau menyediakan proses atau membantu tumbuh kembang anak. Tapi jikapun kita dibesarkan oleh orang tua angkat, nah ini orang tua angkat nih, adoption studies nanti yang banyak akan kita kaji juga di sini, itu kita tidak akan mengalami perbedaan. Nah, kita tetap akan menjadi diri kita sendiri, kurang lebih sama dengan saat seandainya kita diasuh oleh orang tua kandung. Jadi kita lebih terpengaruh oleh genetik yang dibawa oleh bapak ibu, yang dibawa dari bapak ibu kita daripada pengasuhan dari orang tua kita, entah orang tua kandung ataupun orang tua asuh. Selama pengasuhannya itu terjaga, maksudnya selama diasuh. Nanti beda case kalau case-nya adalah neglected ya, atau anak yang diabaikan, atau anak yang tidak diberikan pengasuhan, itu jelas dia tidak akan bisa tumbuh optimal, sehingga genetik pun juga tidak akan bisa terekspresikan menjadi sebuah trait psikologis gitu ya. Nah selama ini kita seringkali tadi ya, selain menisbatkan kepada lingkungan, kepada pengasuhan, kita seringkali terlalu keras ya dalam menyalahkan diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya. Mungkin kita ada yang merasa gitu ya, ketika anaknya kok sulit diatur, anaknya kok sulit sholat, dan lain sebagainya gitu ya. Anaknya kok nggak mau belajar, maunya main terus, dan lain sebagainya gitu ya. Kadang sebagian orang tua, atau mungkin kita sendiri kalau punya adik, punya binaan, punya murid, kita merasa gagal untuk mendidik anak kita. Atau ada guru yang disalahkan misalnya, kok anak didik ini gurunya nggak bener sih ngajarinnya dan sebagainya gini. Nah seringkali yang disalahkan adalah pendidiknya, seringkali yang disalahkan adalah pengasuhnya dan lain sebagainya. Nah ini nggak salah, maksudnya satu sisi orang tua, kalau dalam Islam kita juga diajarkan bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan dan mendidik anaknya dalam bingkai agama gitu ya. Begitupun guru juga punya peran penting gitu ya. Tapi yang kita kadang tidak aware adalah bahwa sebagian besar yang menyebabkan anak seperti itu adalah bawaan dari dirinya sendiri gitu ya. Ini tapi tidak berarti kemudian menegasikan peran pendidikan gitu ya. Nah ini pandangan di mana kita terlalu keras dalam menyalahkan diri kita sendiri sebagai orang tua ataupun guru gitu ya. Nah selama puluhan tahun pun dalam bidang psikologi kita juga diajarkan di mana trait-trait psikologis dan juga kecerdasan itu adalah hasil dari pendidikan dan interaksi dengan lingkungan. Nah, mungkin ini kata-kata yang terkenal dari John Watson ya, ahli behaviorism. Nanti teman-teman mungkin pernah ada yang mendengar ini. Berikan aku sekumpulan bayi yang sehat, yang terbentuk secara yang fisiknya sempurna, dan aku akan mendidik dia menjadi apapun yang aku inginkan. Dia bisa menjadi dokter, dia bisa menjadi lawyer, dia bisa menjadi seniman, dia bisa menjadi apapun itu, bahkan menjadi pengemis dan lain sebagainya gitu ya. Regardless of his talents, perchance, tendency, abilities, vocation, and rest of his ancestor. Jadi ini pandangan yang sangat optimistik terhadap bagaimana behaviorism atau pendidikan secara environment itu mampu untuk mendidik anak seperti apapun yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah ini di pandangan-pandangan lain pun juga seperti itu. Bahkan Freudian, dalam pandangan Freudian yang banyak menekankan aspek ketidaksadaran, Freudian walaupun ada aspek ketidaksadaran unconsciousness, tapi itu dinisbatkan kepada proses pendidikan di masa kecil gitu ya. Jadi kita adalah apa yang terjadi interaksi kita selama masa kecil kita, selama masa bayi kita dengan orang tua kita seperti apa gitu ya. Nah, di Freudian pun seperti itu. Yang hal-hal yang lain pun di teori-teori psikologi lain juga menekankan seperti itu. Bahkan sampai penyakit-penyakit yang kita tahu sekarang adalah banyak disebabkan faktor biologis seperti skizofrenia, itu dulu beberapa puluh tahun yang lalu masih dianggap bahwa skizofrenia itu disebabkan karena apa? Karena pengasuhan yang salah dari ibunya. Nah, jadi yang disalahkan adalah ibunya karena mengasuh secara tidak tepat, terus kemudian menyebabkan anak itu menjadi skizofrenia. Nah, nanti kemudian kita akan mengetahui bahwa hal itu lebih banyak disebabkan faktor biologis gitu ya. Nah, tapi padahal kita sendiri sebetulnya kalau di kehidupan sehari-hari atau mungkin kalau ada yang di sini rekan-rekan ada yang menjadi guru atau bahkan menjadi orang tua sendiri, itu kita bisa mengetahui, kita bisa menyadari. Mungkin teman-teman menyadari ya bahwa saat kita mengajar, misalnya mengajar di kelas atau bersama teman-teman atau anak-anak, kita akan tahu bahwa setiap anak itu beda-beda. Misalnya anak SD aja, kalau anak SMA mungkin histori pendidikannya sudah panjang dan berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya anak SD atau anak TK, kita akan lihat
ada sebagian anak yang dia benar-benar concern, perhatian dengan pelajaran, tapi ada juga yang dia sulit untuk menangkap pelajaran. Dia pecilan, dia main pensil sendiri, dia gambar sendiri, dia gangguin temennya, dia nggak bisa memperhatikan fokus secara konstan gitu ya. Nah, kita apakah ini perbedaan disebabkan karena orang tuanya? Padahal ya ini dia baru pertama kali masuk dalam pendidikan. Pasti ada, kita sendiri tahu, paham bahwa anak itu punya bawaan yang berbeda-beda. Dan ini bukan berarti disebabkan karena orang tuanya juga, karena orang tuanya juga tidak bisa mengubah anaknya. Bahkan di dalam keluarga pun, orang tua yang sudah memiliki anak lebih dari 1 atau 2, misalnya punya anak 3, 4, dia akan tahu bahwa despite of orang tuanya sudah memberikan pengasuhan yang sama rata, yang mungkin persis, dikasih mainan persis, dikasih fasilitas persis, dan lain sebagainya, diberi kasih sayang persis sama semuanya, empat-empatnya misalnya, tapi kemudian setiap anak ternyata punya tendensi yang berbeda-beda. Ya, jadi sudah, dan ini kita nggak, orang tua sendiri nggak bisa ngatur, ini kok anakku yang ini lebih suka main olahraga ya, bermain fisik dan lain sebagainya. Anakku yang satu lebih suka diam di rumah, lebih pemalu dan lain sebagainya. Mungkin yang paling gampang terlihat adalah ada sebagian anak yang extroversionnya, sifat outgoingnya lebih kelihatan, ada sebagian anak yang dia lebih suka menyendiri. Kalau saya sendiri bisa melihat ya, misalnya kakak saya lebih mudah outgoing, lebih berani untuk diskusi, berani untuk interaksi sama orang, sedangkan saya sendiri dan juga adik-adik saya cenderung lebih pemalu, lebih pendiam gitu ya. Nah, ini sendiri tidak bisa, orang tua tidak bisa mengatur hal itu. Tapi kita tahu bahwa sebagian sudah dibawa dari lahir, dari anak itu lahir gitu. Nah, sehingga di sini perdebatan yang sudah cukup lama ya antara nature versus nurture, antara genetik dengan environment. Nah, jadi kita sebetulnya tahu, sebenarnya secara intuitif kita juga tahu bahwa genetik itu berpengaruh, walaupun kita nggak ngomongnya gitu, tapi kita ini adalah bawaan dari bapak ibu kita. Contohnya apa? Wajah. Kayak misalnya kalau kita menikah dengan orang dengan ras atau suku tertentu, kita nanti kemungkinan akan memiliki anak dengan warna kulit, dengan physical appearance yang memiliki resemblance dari bapak atau ibunya gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Tinggi badan juga gitu, misalnya bapaknya tinggi, ibunya tinggi, nanti kemungkinan besar anaknya juga tinggi gitu ya. Nah, ini kita dalam hal warna kulit, rambut, tinggi badan, bentuk wajah, dan lain sebagainya, kita sudah paham bahwa ya ini bawaan genetik, bawaan hereditary dari orang tuanya gitu ya. Nah, tapi seringkali yang nggak kita masukkan dalam persamaan itu adalah hal-hal seperti kecerdasan, akhlak, perilaku, bawaan personality, dan lain sebagainya gitu ya. Kita cenderung jadi environmentalism dan juga behaviorism. Nah, jadi kenapa? Karena kita sulit untuk mengukur aspek genetik apa yang membentuk anak kita. Kita pasti menisbatkannya pada, wah pengasuhan kita kurang tepat, pengasuhan kita sudah bagus, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kita sulit untuk melihat hal itu. Yang kita lihat adalah tinggi badan, warna kulit, karena kita nggak bisa membentuk warna kulit anak kita. Nah, tapi yang perlu diketahui, nah ini basically-nya, basic kenapa kemudian kita juga perlu memasukkan hal-hal aspek psikologis dalam apa yang dibawa oleh genetik atau nature adalah bahwa kalau kepribadian kita itu disebabkan karena perbedaan yang ada di dalam otak kita, nah sedangkan otak kita itu adalah organ biologis, seperti mana wajah kita kan pasti beda-beda. Bahkan fingerprint kita juga semua beda-beda. Nah, otak kita apalagi, otak kita beda-beda. Selain beda karena pengalaman yang kita berbeda-beda, tapi juga bawaannya sudah berbeda-beda. Ada yang bagian-bagian stres sistemnya lebih tinggi, ada yang bagian amigdalanya lebih tinggi, lebih besar, ada yang bagian sisi yang menyebabkan kecerdasannya lebih tinggi dan lebih besar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu disebabkan karena genetik yang berbeda-beda. Jadi mekanismenya adalah dari genetik, terus kemudian terekspresikan menjadi organ. Organ ada wajah kita, ada kulit kita, ada rambut kita, dan sebagainya, dan juga termasuk adalah otak kita. Dan otak kita nanti membentuk struktur yang berbeda-beda. Struktur yang berbeda-beda ini kemudian membentuk menjadi tendensi behavior, kepribadian yang berbeda-beda, terus kemudian mewujud jadi perilaku yang berbeda-beda. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Dari sini mungkin kita akan paham, oh ya juga ya, kalau perilakuku dipengaruhi dari bagaimana bentuk otakku, dan bentuk otakku dipengaruhi oleh bagaimana genetikku, dan juga epigenetik, nanti akan kita bahas. Nah, maka kemudian genetik ini juga pasti akan mempengaruhi bagaimana output behavior-nya. Nah, dan memang kalau kata para ahli behavioral genetics,
semua perilaku psikologis, semua trait psikologis itu ada aspek hereditarinya. Hanya nanti kadarnya beda-beda. Nah, semua hal itu, nah nanti kita akan bahas apa aja yang. Nah, teman-teman sambil biar lebih interaktif. Nah, di sini pesertanya ada 33. Nah, silakan bisa menebak ya, boleh di kolom chat. Apa namanya? Dari 5 trait ini, tebak berapa persen tingkat heritabilitasnya. Nah, boleh ditebak di kolom chat. Misalnya tinggi badan, wah tinggi badan tuh kayaknya 80% atau 90%. Warna mata, bola mata, eye color misalnya, itu berapa persen dan sebagainya. Boleh, silakan bisa ngechat bisa menebak di kolom chat kira-kira berapa persen tingkat heritabilitasnya atau disebabkan karena genetiknya. Nah, berat badan juga berapa? Kira-kira tinggi badan, kira-kira berat badan itu disebabkan karena genetik atau karena lingkungan atau karena pengasuhan atau gaya hidup. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba jawab. Ada yang mau nyoba, silakan bisa dijawab di kolom chat. Nah, tinggi badan. Oh, berat badan 50%. Tinggi badan 20%, prestasi 20%, berat badan 60%. Nah, biasanya kalau kita intuitif kita berkata, wah kalau bola mata itu kan kita nggak bisa milih nih. Pasti tingkat heritabilitasnya tinggi. Tinggi badan juga gitu kemungkinan. Orang tua yang tinggi, kemungkinan anaknya juga tinggi. Nah, tapi yang aspek-aspek psikologis berat badan itu ada aspek biologis, tapi juga wah kayaknya aku gendut nih kayak karena misalnya kalau saya sendiri berat badannya agak berlebih misalnya. Wah ini kayaknya memang gaya hidupku yang ada. Nah, atau mungkin autistik misalnya atau prestasi belajar itu lebih disebabkan karena apa biologis atau apa namanya pendidikan. Oke, ini tebakan teman-teman ya, tinggi badan 80 ya, eye color 80. Ya, jadi mungkin beberapa tebakannya ada yang cukup tepat ya. Nah, jadi tinggi badan seperti yang mungkin beberapa teman-teman sudah bisa menebak sekitar 80% disebabkan karena genetik. Ya, heritabilitasnya 80%. Eye color ini jelas ini karena kita nggak bisa memilih ya. Nah, walaupun nanti masih ada aspek 5% di mana disebabkan karena epigenetik ya. Nah, berat badan ternyata sampai 70%. Nah, ini unik ya, berat badan ternyata sampai 70%. Nah, ini bukan sekedar aspek mungkin hormonal kita, mungkin ada hormon kalau nggak salah apa ya, hormon leptin dan lain sebagainya yang membuat kalau kita habis makan terus kemudian gampang lapar lagi, terus kemudian kita jadi makannya lebih banyak gitu ya. Tapi juga mungkin ada aspek di mana aspek perilaku di mana self control kita jadi lebih lemah, terus kemudian kita lebih candu terhadap makanan manis dan lain sebagainya gitu. Nah, autistik juga ternyata tingkatnya tinggi dan ternyata prestasi belajar juga cukup tinggi, 60%. Nah, gimana penjelasannya? Nah, tingkat heritabilitas berat badan 70% maksudnya adalah perbedaan di antara masyarakat terhadap berat badannya adalah 70% disebabkan karena genetik. Memang nanti ada, oh bapak ibuku gendut, tapi kemudian kok aku bisa kurus banget. Nah, itu bisa, kita nggak berbicara soal individu ya, tapi dalam populasi, perbedaan di antara berat badan antara orang itu 70% disebabkan karena genetiknya gitu ya. Nah, begitupun juga dengan tingkat heritabilitas dalam hal prestasi belajar adalah 60%, maka berarti dalam populasi perbedaan prestasi antar pelajar itu 60% disebabkan karena genetik, bukan karena sekolah, daripada sekolah, guru, dan lain fasilitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya privilege genetik yang bagus, kemungkinan besar tingkat prestasi kita bisa lebih tinggi daripada rekan-rekan kita yang lain gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tingkat heritabilitas. Nanti banyak lagi yang lainnya. Nanti saya akan cantumkan di bawah gitu ya. Nah, nah jadi kita tadi ya, seringkali kita melihat anak yang baik atau anak yang prestatif, kita nisbatkan karena apa? Karena pendidikan orang tuanya. Nah, hal ini karena kita nganggapnya ya
orang tuanya yang mendidik dan sebagainya gitu ya. Padahal yang perlu diingat antara orang tua, anak dan saudaranya, setidaknya kita memiliki 50% kesamaan genetik, kecuali kita identical twins ya. Nanti kita akan bahas soal identical twins. Nah, kita dengan bapak ibu kita, dengan kakak adik kita, siblings kita itu memiliki 50% kesamaan genetik. Nah, artinya apa faktornya itu banyak sekali gitu ya. Jadi artinya bukan sekedar pendidikan yang bagus atau pengasuhan yang buruk, tapi juga disebabkan karena bisa jadi 50%-nya adalah genetik dari orang tuanya. Jadi orang tua kita mendidik dengan rata-rata pun nanti 50% itu lebih disebabkan karena apa kesamaan genetik kita, walaupun masih ada 50% perbedaan. Jadi kita jarang menganggapnya karena apa? Karena itu sesuatu yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, ini saya akan mencoba simulasikan ya. Ini kita akan melihat penemuan yang menarik ya. Bayangkan kalau kita bisa datang ke peramal yang bisa meramalkan diri kita gitu ya. Si peramal ini bisa meramalkan kecenderungan diri kita, apakah nanti kita akan sukses dalam bidang akademis, apakah berapa berat badan kita nanti sakit apa, kita nanti depresi atau enggak, kita nanti schizofren atau enggak, kita bekerja di sektor apa, bahkan menikah dengan orang yang seperti apa, atau kemungkinan bercerai dan bahkan mengetahui nama jodoh kita. Nah, kita bisa nggak kita datang peramal terus kemudian menanyakan hal itu? Nah, bisa jadi, tapi peramal di sini bukan peramal yang seperti ini, bukan peramal yang menggunakan kartu tarot atau bola peramal dan lain sebagainya gitu ya, atau apa ramalan bintang dan lain sebagainya yang lebih ke self fulfilling prophecy. Tapi ramalan di sini kita bisa melihatnya dari apa aspek genetik, aspek biologis. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya, 23andMe. Itu perusahaan yang bisa mendeteksi apa genetik kita. Yang mendirikan ini adalah saudarinya dari Susan Wojcicki ya. Wojcicki yaitu pendiri YouTube juga. Nah, kenapa kok kita bisa tahu sedetail itu? Nah, kita akan melihatnya dari genetiknya. Nah, gimana cara melihatnya genetiknya? Kita akan melihat orang dengan genetik yang sama, yaitu dari kasus twin studies atau kasus di mana ada kembar-kembar identik. Nah, anak kembar itu adalah orang yang memiliki dua orang yang memiliki DNA hampir sama ya, 100% ya. Beberapa mengatakan 100%, ada yang kemungkinan sebentar. Kemungkinannya hampir 100%, ada yang 99% gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak kembar biasanya kita melihatnya karena wah ini pasti karena dibesarkan sama dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Nah, saya sendiri punya teman anak kembar, nggak tahu nggak ada di sini nggak? Ada Dokter Puun sama Dokter Aan. Mungkin kalau ada yang kenal teman-teman UGM, Mas Rauhun Royhan itu sama-sama dokter di FKKMK UGM. Nah, beliau sama-sama sama-sama penghafal Quran, sama-sama suka bola, sama-sama suka Manchester United, sama-sama kepribadiannya juga mirip dan lain sebagainya. Wajahnya juga sangat mirip walaupun ada sedikit perbedaan kalau teman-teman bisa lihat. Tapi mungkin kita mengatakan kesamaan itu disebabkan karena apa? Karena pendidikan atau mungkin ya mereka tumbuh bersama. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya kita akan melihat adanya twins yang dia terpisah dari kecil? Nah, kita akan lihat seberapa sama atau bedanya. Nah, dan dari sini kita akan mengetahui betapa genetik berpengaruh besar terhadap kepribadian anak tersebut. Dua twins tadi, walaupun twins tadi nanti terpisah sedari lahir. Nah, case ini adalah case yang paling mengerikan dan juga paling menarik ya. Ya, itu adalah case Three Identical Strangers. Nanti teman-teman bisa nonton filmnya ya. Nanti bisa dicari di sini ada film dokumenternya yang diperankan oleh salah satu artis Hollywood ya, yaitu anak tiga kembar yang terpisah dari lahir. Nah, namanya Edward Galland, David Kellman, Robert Safran. Nah, tiga anak ini dari lahir sudah terpisah. Sayangnya ini case-nya sangat mengerikan ya. Kenapa? Karena mereka dipisahkan dengan sengaja oleh salah seorang saintis ahli psikologi di New York, di mana mereka dipisah sedari lahir dengan sengaja gitu. Jadi mereka orphan, terus kemudian sama lembaga penelitiannya ini kemudian nah ini ada yang pernah nonton ya, Tirta ya. Ini sengaja dipisah. Nah, sengaja dipisah dari kecil gitu ya. Nah, ini jelas tidak etis ya, maksudnya dalam penelitian tidak etis. Kenapa? Karena memisahkan secara sengaja.
Nah, sengaja tanpa diberitahu dan tanpa difasilitasi untuk bertemu antara ketiga anak ini gitu. Nah, dia dipisahkan dari kecil dan dipisahkan diadopsi di keluarga yang status sosial ekonominya berbeda-beda. Nah, di sini kita akan lihat ternyata status sosial ekonomi, social economic status kalau dalam variabelnya, itu ternyata tidak begitu banyak mengubah atau membentuk atau membedakan antara tiga kembar identik ini. Nah, yang satu diasuh atau besar dari keluarga yang menengah ke atas, kaya, yang satu dibesarkan dari keluarga yang menengah, yang satu lagi, yang terakhir dibesarkan dari keluarga yang kelas pekerja, atau keluarga kita mengatakan menengah ke bawah gitu ya. Nah, ternyata ketiga anak ini sama-sama memiliki kecenderungan psikologis yang sangat mirip. Bawaannya sangat mirip sekali gitu ya. Nah, bahkan mereka juga punya masalah problem psikologis yang sama-sama depresi di usia yang berdekatan gitu ya, sekitar saat remaja kalau nggak salah. Nah, bahkan salah satunya ya, ini kalau nggak salah yang Eddie ya, yang Edwardnya ini kemudian di tahun 95 beliau bunuh diri. Beliau bunuh diri yang jadi sekarang yang masih hidup dua saudaranya yang lain gitu ya. Jadi memang ketiganya memiliki kondisi psikologis depresi gitu ya di usia yang berdekatan gitu ya. Punya kepribadian yang sama, outgoing, sama-sama suka acting, sama-sama suka merokok, rokoknya sama-sama mereknya Marlboro pada saat itu gitu ya. Dan IQ-nya sama-sama 148, despite of dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi mereka jadi bahan tes penelitian ya itu ya. Jadi mereka ini bukan lucunya, ngerinya nih ya, mereka dipisahkan dengan sengaja, lalu kemudian selama masa kecilnya dia diteliti oleh peneliti ini, namanya siapa ya? Neubauer kalau nggak salah, saya lupa. Itu kemudian diteliti waktu kecil tanpa dikasih tahu bahwa dia punya kembar, ada dua kembaran yang lain. Bahkan tinggalnya mungkin nggak jauh beda, hanya setengah jam kalau nggak salah perjalanan dari rumah orang tua asuhnya gitu ya. Nah, ini kasus yang sangat unik ya, di mana walaupun tiga kembar identik ini terpisah dari kecil, dari keluarga yang berbeda-beda, dan pengasuhan ekonominya juga beda-beda, ternyata bawaannya masih memiliki resemblance atau kesamaan identik ya. Nah, ini satu case ya. Nah, yang case yang lain, ini nanti teman-teman juga bisa mencari atau melihat di beberapa media ya, media internasional, ada namanya James Springer dan juga Jim Edward gitu ya. Nah, ini dia terpisah dari lahir, saya lupa ini apakah dia dipisahkan dengan sengaja atau enggak. Tapi kemudian dia terpisah dari lahir dan baru ketemu lagi di usia 39 tahun. Bayangin ya, hampir 40 tahun nggak pernah ketemu saudara kembarnya. Lalu kemudian ketika bertemu, ternyata banyak sekali kesamaan-kesamaan yang mereka miliki, yang ini kita nggak bisa bayangkan kok bisa seperti itu. Dia sama-sama punya anjing yang waktu kecil ya, waktu kecil dia punya anjing yang namanya Toy. Mereka sama-sama suka matematika, suka kerajinan kayu, sama-sama perokok berat, sama-sama punya mobil Chevrolet, sama-sama punya penyakit migrain. Ini kita cukup paham kalau gini. Nah, sama-sama punya pekerjaan yang mirip. Nah, satunya di bidang security, satunya deputy sheriff dalam bidang sama-sama keamanan ya. Nah, sama-sama punya istri pertama namanya Linda, lalu bercerai, lalu kemudian nikah lagi dengan istri kedua namanya sama-sama Betty. Nah, bayangin ya, istri pertama sama ini bukan orangnya sama ya, tapi nama istrinya itu sama-sama namanya Linda, yang kedua adalah istrinya Betty. Nah, ini kesamaannya luar biasa gini ya. Nah, terus kemudian anak yang si Springer tadi punya anak pertama namanya James Allan, terus si Edward dia punya nama anak pertama namanya James Allan. Bedanya L1 aja gitu. Nanti teman-teman silakan bisa dilihat. Nah, ini case, ini anekdot ya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai karena kalau nama itu hal yang sangat luar biasa ya, bisa menemukan kesamaan yang sangat mirip gitu ya, nama istri dan sebagainya gitu. Tapi nanti kita akan bisa lihat banyak twin studies atau case-case twin yang kemudian dia memiliki kesamaan yang unik ya. Bahkan ada di salah satu dokumenter itu ada yang dia sama-sama menyukai orang yang sama. Jadi cowoknya satu terus kemudian dipacarin sama dua perempuan kembar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu case-case yang unik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu salah satu case ya. Jadi dari contoh yang tadi kita akan melihat bahwa untuk mendisentangle atau memisahkan antara nature dengan nurture, kita bisa melihatnya dari case atau kasus anak adopsi. Nah, anak adopsi anak yang diadopsi dari kecil lalu kemudian dibesarkan oleh
orang tua angkat, lalu kemudian dipertemukan lagi dengan orang tua biologisnya gitu ya. Nah, jadi ternyata anak yang diasuh oleh orang tua angkat dia lebih menyerupai orang tua biologisnya daripada orang tua angkatnya gitu ya, dalam banyak hal gitu ya. Nah, ini di sini dari penelitian-penelitian seperti inilah kemudian para peneliti mengetahui aspek hereditary di mana anak lebih membawa bawaan genetik daripada pengasuhan orang tua angkatnya gitu ya. Nah, ini ya tadi soal identical twins. Jadi identical twins itu adalah monozygotic twins. Dia berasal dari satu sel telur yang sama, terus kemudian dibuahi, lalu kemudian sel telur itu kemudian membelah sehingga kesamaan genetiknya itu sekitar 100 atau hampir 100% gitu ya. Nah, tinggal nanti masalah epigenetik. Epigenetik ini yang kemudian akan membuat perbedaan antara individu. Nah, ada genetik yang diekspresikan, ada genetik yang tidak diekspresikan gitu ya. Nah, lalu gimana kemudian penjelasannya kenapa kemudian genetik bisa benar-benar mempengaruhi diri kita? Nah, jadi memang environment atau pendidikan lingkungan memang bisa mengarahkan kita ke arah mana gitu ya. Tapi nanti genetic propensity atau kecenderungan genetik ini akan membuat kita cenderung mantul atau kembali ke arah trajectory DNA kita, ke arah proyeksi gen kita gitu ya. Jadi contohnya adalah kita bisa aja selama masa pendidikan kita mengikuti apa yang diinginkan orang tua kita. Ada yang mungkin diarahkan jadi dokter, ada yang diarahkan jadi engineer, ada yang diarahkan jadi apapun itu, polisi kah dan lain sebagainya gitu-gitu. Atau sekolah di bidang apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian saat kita sudah semakin atau lebih dewasa atau lebih independen, perlahan kita akan cenderung mengarah kepada apa yang kita inginkan pada isi hati kita gitu ya. Jadi apa namanya lebih kepada apa yang diarahkan oleh isi hati dan pikiran kita sehingga kemudian kita akan lebih mengikuti apa yang kita inginkan daripada lingkungan yang membentuk kita gitu ya. Nah, jadi sudah sekolah jadi dokter, terus kemudian waktu gede ternyata dia lebih suka jadi seniman, lebih suka jadi juru masak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lingkungan bisa mengarahkan kita, tapi nanti kemudian kita sendiri yang akan memilih lingkungan kita. Kayak misalnya tadi yang kita mengatakan bahwa peers itu mempengaruhi anak itu kemudian menjadi nakal. Padahal bisa jadi dilihat sebaliknya, anak yang memiliki kecenderungan tertentu, dia akan memilih peers dengan kecenderungan yang sama. Jadi misalnya saya dulu suka basket, bisa jadi bukan karena saya kebetulan ketemu anak-anak basket, tapi karena kemudian saya memiliki kecenderungan suka olahraga, suka bola basket, lalu kemudian saya berkumpul dengan anak-anak basket misalnya. Begitupun dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi ini interaksi antara nature dan juga nurture ya, di mana nature dan juga environment, di mana karena nature kita punya tendensi tertentu, nanti lama-lama kita akan memilih environment seperti apa yang kemudian kita lebih prefer gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya ini yang sering jadi anekdot ya, anak psikologi itu ramah-ramah, anak psikologi itu gini dan sebagainya gitu ya. Anak psikologi didominasi perempuan dan lain sebagainya, lebih empatik dan sebagainya. Apakah disebabkan karena fakultas psikologi mendidik anaknya seperti itu? Belum tentu, bisa jadi kenapa? Bisa jadi lebih karena bawaan genetik, bawaan perempuan, rata-rata mahasiswa psikologi 70% perempuan ya kalau nggak salah. Itu kemudian memiliki tendensi untuk memilih jurusan yang berkaitan dengan human emotion dan juga empati daripada dengan benda. Makanya lebih banyak di teknik lebih banyak laki-laki dan di psikologi lebih banyak perempuan. Lalu kemudian dari kecenderungan itu kemudian akan berkumpullah orang-orang yang memiliki tingkat sisi empaticness yang tinggi, sisi emotional intelligence yang tinggi yang berkumpul di fakultas yang namanya fakultas psikologi gitu. Nah, jadi kurang lebih arahnya seperti itu gitu ya. Bukan karena pendidikan membuat kita menjadi anak psikologi ini pasti gini, karena bukan karena pendidikannya, tapi karena kecenderungannya, lalu kemudian kita akan memilih environment yang seperti itu. Gitu. Nah, itu sekilas logik dibaliknya gitu ya. Nah, ini ada banyak hal yang lain yang kemudian dipengaruhi oleh genetik, yaitu ada aspek divorce, aspek perceraian, bahkan perceraian juga banyak aspek genetiknya ya. Ability to coping stress, kemampuan untuk coping dari stres. Saat kita stres itu seberapa besar kemampuan kita untuk coping, dan juga kecenderungan depresi. Waktu menonton TV, seberapa banyak kita menonton TV, itu juga dipengaruhi oleh hereditary, dan juga kecerdasan, lalu kemudian gelombang otak jelas.
Terus kemudian personality, social attitude, recreational interest, kecenderungan suka berekreasi ke tempat seperti apa, religiosity, job satisfaction, voting behavior, driving skill, kemalasan, dan juga adiksi ya. Jadi banyak hal ya, hampir semua hal itu kemudian ada aspek genetik yang kemudian pengaruhnya. Hanya memang nanti kadarnya beda-beda ya. Tidak ada yang tinggi, ada yang moderat gitu ya. Nah, ini beberapa yang lainnya. Jadi kecenderungan empati pun, kecenderungan altruism, sense of equity, dan lain sebagainya itu banyak disebabkan genetik juga. Gambling juga, personality, sexual risky sexual behavior, kecenderungan berperilaku seksual secara berisiko itu juga banyak dipengaruhi aspek genetik, kalau nggak salah sampai sekitar 30%. Nah, termasuk juga tadi ya, saya sebutkan perceraian. Nah, perceraian karena keluarga broken atau genetik. Nah, jadi di beberapa studi dikatakan bahwa anak yang berasal dari pasangan yang bercerai, dia memiliki tingkat kemungkinan perceraian, probabilitas perceraiannya lebih tinggi daripada anak yang berasal dari keluarga yang tidak bercerai. Nah, mungkin kita akan mengira bahwa anak itu kemudian bercerai, kenapa? Karena pengasuhan dari orang tuanya dulu, orang tua yang kemudian juga bercerai ini tidak baik, terus kemudian dia melihat role model yang tidak baik, melihat role model ayah yang tidak baik dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ternyata dari adoption studies kita akan menemukan bahwa tendensi bercerai itu lebih disebabkan karena genetik, bukan daripada pengasuhan. Jadi apa namanya, anak itu dalam hal resiko atau kecenderungan dalam apa namanya bercerai itu lebih mengikuti orang tua biologisnya, walaupun dia tidak dibesarkan oleh orang tua biologisnya, daripada mengikuti kecenderungan orang tua angkatnya gitu ya. Nah, jadi heritability of divorce-nya sampai sekitar 40% gitu ya. Nah, jadi logiknya seperti itu. Jadi apa namanya kecenderungan bercerai pun itu sekitar 40% itu dipengaruhi banyak dari aspek genetiknya gitu ya. Nah, di sini saya menuliskan gene as a third factor. Nah, jadi kenapa kemudian bukan pengasuhan? Karena bisa jadi anaknya itu memiliki kecenderungan bercerai. Nah, saya akan jelasin. Nah, ini ya. Jadi cara kerjanya adalah tadi kenapa kemudian bapak atau orang tua yang bercerai kemudian anaknya memiliki tingkat kecenderungan bercerai yang sedikit mungkin lebih tinggi daripada orang pada umumnya, adalah karena bisa jadi bukan karena pengasuhannya, tapi lebih karena genetik bawaannya. Jadi bapaknya memiliki tendensi tertentu, bapak ibu atau ibunya memiliki tendensi tertentu, sehingga kemudian genetik itu diteruskan kepada anaknya. Jadi yang lebih membawa itu adalah genetiknya daripada pengasuhannya. Nah, sehingga anaknya kemudian memiliki tendensi juga tingkat perceraian yang mungkin lebih tinggi daripada orang pada umumnya gitu ya. Nah, jadi mekanismenya adalah bukan berarti ada namanya gen bercerai atau gen yang memastikan kita nanti kita pasti akan bercerai, bukan pada kejadian atau output behavior-nya saja, tapi lebih kepada apa? Jadi gennya banyak, gen yang mempengaruhi banyak, namanya polygenic score. Lalu kemudian gen itu membentuk struktur di otak, lalu kemudian struktur di otak itu akan membawa kepada kecenderungan trait psikologis tertentu. Seperti apa kalau dalam case bercerai ini, di paper ini kemudian disebutkan namanya penelitinya Salvatore ya, kalau nggak salah di mana nih, di Sweden ya kalau nggak salah. Nah, itu menunjukkan bahwa high level of positive and negative emotionality dan juga low level of self control itu yang kemudian menyebabkan kecenderungan dia temperamen dan sulit untuk menjaga hubungan pernikahan. Jadi bukan gen terus kemudian buat orang bercerai, tapi gen membawa pada struktur otak, lalu kemudian membawa kecenderungan kepada kepribadian atau tendensi perilaku tertentu yang itu tidak hanya berpengaruh terhadap pernikahan, mungkin juga dalam pekerjaan, hubungan pertemanan, agresivitas dan lain sebagainya itu juga akan berpengaruh. Tapi dalam case ini adalah yang diukur korelasinya dengan dengan pernikahan. Kalau selingkuh, sedengar saya juga, saya pernah lihat sekilas berita, kalau nggak salah juga ada. Tapi tadi ya, logiknya bukan pada gen selingkuh. Nah, atau beberapa media suka mengatakan sama kayak gen homoseksual, atau mungkin gen gen yang membawa kita jadi wah kalau ada orang selingkuh, ini karena gennya nih. Nah, itu
ini pandangan yang salah yang seringkali di blow up media adanya gen-gen seperti ini. Padahal yang lebih tepat adalah tadi poligenik atau gen yang banyaknya gen, terus kemudian mempengaruhi kepada struktur otak, terus kemudian struktur otak mempengaruhi kepada kecenderungan tertentu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu belajar genetik pun, kita tahu dari psikologis orang aja. Misalnya kalau kita tahu psikologis orangnya, oh ini orangnya sulit untuk menjaga hubungan, orangnya sulit atau suka, kalau bahasa awamnya kita suka TP-TP sama orang, terus kemudian sudah punya pacar tapi kemudian sudah punya istri masih suka godain orang lain dan lain sebagainya. Dari situ pun kita tanpa harus mengetahui ada dia punya gen selingkuh dan sebagainya, kita juga tahu bahwa orang seperti ini dia punya kecenderungan selingkuh yang tinggi gitu ya. Jadi semua hal banyak dipengaruhi oleh genetik, tapi genetik itu tidak pasti atau tidak selalu kemudian terwujud menjadi sebuah output behavior yang tertentu gitu ya. Banyak jalan, masih banyak prosesnya gitu ya sebelum sampai kepada sebuah output behavior tertentu gitu ya. Nah, yang lain adalah ini yang salah satu yang paling terkenal ya, mungkin teman-teman yang pernah melihat status saya juga pernah tahu, agresivitas ya. Jadi ada salah satu gen, ini kalau ternyata ada salah satu gen ya, MAOA yang low version, monoamin oksidase alpha gen, yang mana ini nanti akan mempengaruhi monoamin structure di otaknya sehingga dia memiliki kecenderungan emosi dan impulsif. Nah, sehingga kemudian dia memiliki tendensi kecenderungan kriminalitas dan agresivitas yang tinggi gitu. Ini yang cukup terkenal ya. Nah, jadi kurang lebih anunya seperti ini ya, mekanismenya ya. Kecenderungan, jadi gen ini membawa kepada hyperactivity di bagian amigdala dan underactivity di ventromedial prefrontal cortex. Ini bagian prefrontal cortex yang mengatur diri kita. Itu kemudian meningkatkan kecenderungan negatif, emosi negatif. Nah, yang kemudian membuat kita jadi lebih rentan untuk berlaku atau bertindak kasar gitu ya. Nah, tapi di sini ada yang menarik, ini nggak disebutkan di sini. Ada juga aspek epigenetik, yaitu dari stres di masa kecil. Nah, jadi saya tadi sudah sekilas menyebutkan bahwa gen-gen seperti ini kemudian belum tentu akan terekspresikan kalau tidak ada faktor epigenetiknya, yaitu stres di masa kecil, di mana ketika anak ini mengalami stres di masa kecil, kemudian akan meningkatkan propensity anak ini kemudian berperilaku seperti ini. Nah, jadi mungkin anak-anak yang tidak mengalami stres di masa kecil berlebihan atau abuse di masa kecil, dia tidak kemudian hal ini tidak terwujud gitu ya. Nah, terus antisocial behavior juga seperti itu, kecerdasan juga seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau PPT-nya dan melihat penelitinya sendiri ya juga seperti itu. Tingkat heritabilitasnya sampai 50%. Jadi sebenarnya kalau kita punya orang tua yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi, itu sudah privilege sendiri. Walaupun nanti ada hal yang menarik ya. Anak yang memiliki orang tua yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, terutama orang tua di bidang STEM, science, technology, dan lain sebagainya, engineering, itu nanti kemungkinan tingkat autistiknya juga tinggi anaknya. Nah, ini beberapa studi yang sudah menunjukkan hal itu. Nah, kecenderungan nonton TV juga seperti itu. Nah, kecenderungan nonton TV itu walaupun mungkin orang tua kadang batasi dan sebagainya gitu. Kadang kalau kita lihat sebagian anak yang dia adiksi terhadap game, gadget dan sebagainya gitu ya. Walaupun orang tuanya sudah membatasi dan sebagainya, tapi sekali aja dia sudah nyoba, terus kemudian adiksinya ini kemudian terpantik, kemudian dia walaupun dibatasi tapi impulsif, dia sulit untuk menahan impulsivitas bermain gadget gitu ya, atau nonton TV. Nah, termasuk juga ini yang sangat kontroversi ya. Semoga teman-teman bisa mencerna ini secara baik ya, maksudnya tidak perlu berhati-hati dalam mencerna ini. Nah, adalah kecenderungan kecenderungan orientasi seksual. Nah, bahwa kecenderungan orientasi seksual itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis. Dalam twin studies, kembaran yang homoseksual, kita bisa memprediksikan berapa persen, sekitar 50-60%. Kembaran yang lainnya juga memiliki tendensi homoseksuality. Walaupun tadi ya nggak 100% ternyata ya. Nah, berarti masih ada faktor epigenetik. Nah, faktor epigenetik itu adalah salah satunya adalah proses maskulinisasi di otak, maskulinisasi otak saat bayi itu di dalam kandungan.
Nah, jadi intinya termasuk juga gender dysphoria ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengkaji atau melihat adanya anak-anak yang bahkan ini transgender yang bukan orang dewasa ya, tapi bahkan transgender yang dia anak kecil ini mengalami gender dysphoria. Nanti teman-teman bisa lihat video dokumenternya di YouTube ya. Banyak sekali anak-anak kecil yang, kalau anak kecil kan aspek sosialisasi atau pengaruhan dari lingkungan, dari YouTube, dari sosial media belum terlalu terpapar ya. Nah, tapi ternyata dia sudah memiliki tendensi, ada yang dia lahir secara biologis seksualnya dia laki-laki, tapi pengen menjadi perempuan. Dia suka dandan, dia suka dansa, suka joget-joget dan lain sebagainya, suka tampil di hadapan dan sebagainya gitu-gitu. Nah, dia sudah memiliki kecenderungan gender dysphoria tadi. Nah, ini banyak disebabkan karena aspek biologis sebelum dia lahir gitu ya. Jadi ada proses otak yang tidak termaskulinisasi di tubuh anak laki-laki seperti ini gitu. Jadi antara gender dan juga seks itu kadang bisa beda. Dan juga sexual orientation ini sebenarnya saya sudah ada presentasi yang lebih detail yang menjelaskan ini ya. Jadi otak kita itu ada kecenderungan otak male brain dan juga otak female brain. Nah, saat otak kita saat lahir, saat dalam kandungan, semua dari kita adalah memiliki kecenderungan perempuan karena kita berasal dari kromosom X. Lalu kemudian di dalam otak dari kromosom X di kromosom Y, lalu kemudian ada SRY gene, lalu kemudian membuat proses maskulinisasi. Jadi anak laki-laki, tapi kalau seandainya dia tidak mengalami proses maskulinisasi yang lebih detail dalam otaknya, sehingga nanti kemudian tubuhnya laki-laki tapi kemudian secara bawaan dia memiliki kecenderungan perempuan. Nah, gay pun juga seperti itu. Nanti teman-teman kalau bisa melihat gay ini dia lebih resemblance terhadap sisi femininitis, sehingga dia secara orientasi seksual juga dia lebih suka laki-laki daripada perempuan. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Nah, begitupun cewek tomboy, terus kemudian ada yang setengah perempuan. Walaupun ini nggak 100% genetik ya, ini lebih kepada epigenetik. Jadi proses di dalam masa kandungan ya, kondisi-kondisi di mana ada ketidaksempurnaan proses hormonal di dalam masa kandungan. Misalnya anak perempuan tapi hormon androgennya seperti testosteronnya terlalu banyak sehingga anaknya physically perempuan tapi kemudian otaknya termaskulinisasi, sehingga dia cenderung waktu kecil sudah kelihatan tomboynya, dan waktu besar dia kecenderungannya lebih suka sama perempuan. Kenapa? Karena otaknya termaskulinisasi. Nah, dan lain sebagainya. Ini case atau pembahasan yang cukup kontroversi, tapi nanti kapan-kapan kita akan bahas di kesempatan lain. Pas masa hamil itu sudah ada proses epigenetik ya. Kalau seperti yang presentasi diskusi saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa melihat di video yang pertama, itu juga sudah ada. Jadi proses hamil, jadi proses epigenetik itu sudah dimulai bahkan sejak dari ini. Jadi proses epigenetik itu terjadi melalui fase hormonal-hormonal yang mempengaruhi kita. Nah, hormonal yang kita dapat saat kita dalam kandungan adalah dari plasenta ibu. Nah, plasenta ibu biasanya sudah dijaga, dipastikan agar tidak tertembus ya. Tapi ada satu, nanti teman-teman bisa baca bukunya Sugarhart ya, yang mana yaitu adalah kortisol. Nah, jadi saat stres ibu berlebihan di saat hamil itu akan mempengaruhi proses pembentukan HPA absis, atau sederhananya ibu yang stres akan memiliki propensity anak yang juga stres sistemnya lebih tinggi. Nah, itu nanti silakan bisa melihat studi-studi yang berkaitan dengan itu. Nah, itu jadi cukup banyak berpengaruh ya. Jadi proses selama, termasuk juga obat-obatan. Nah, jadi obat-obatan. Jadi ada beberapa obat yang bahkan ada salah satu obat yang sangat mengerikan ya, efeknya namanya thalidomide. Itu kalau minum obat itu kecenderungan anak yang memiliki anak bisa ada kecenderungan autistik pada anak kita gitu. Nah, itu sudah, kalau nggak salah obatnya sudah dilarang ya. Nanti teman-teman bisa melihat hal itu ya. Apapun yang mempengaruhi atau mengaktifasi gen itu adalah proses epigenetik. Jadi saya belum begitu tahu detail ya, tapi tadi ada gennya, nanti di belakang ada penjelasan soal epigenetik. Ada gennya, dan nanti kapan gen itu diekspresikan, kapan gen itu tidak diekspresikan, atau mungkin diubah dan sebagainya, itu ada faktor epigenetik. Jadi ada faktor hormon-hormon atau neurotransmitter atau senyawa-senyawa lain yang kemudian mempengaruhi proses ekspresi atau methylation dari gen tersebut. Nah, nanti mungkin
ada rekan saya yang ahli biologi di sini bisa membantu ya. Nah, oke, terus kemudian yang lain juga gemar baca buku dan sebagainya ada. Nah, ini yang menarik adalah misalnya kalau kita suka baca buku. Kebetulan saya juga suka baca buku, adik saya suka baca buku, orang tua saya suka baca buku. Nah, apakah kita suka baca buku disebabkan karena pengasuhan orang tua kita? Nah, bisa jadi adalah genetik sebagai third factor-nya. Artinya orang orang tua saya suka baca buku dan saya suka baca buku bukan karena pengasuhan, tapi karena memiliki bawaan genetik yang sama. Nah, sehingga nanti kemudian dari sini, misalnya saya 4 bersaudara, saya suka baca buku, tapi misal ada adik saya yang lebih suka main gadget. Nah, dari bawaan yang berbeda-beda, misalnya bapak waktu ngasih anaknya hadiah misalnya, bapak kan pasti ngasih hadiah sesuatu yang disenangi anaknya. Nah, karena perbedaan genetik saya dengan adik saya, nanti orang tua pun pengasuhannya juga berbeda. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa environmental pun itu juga akan dipengaruhi oleh bawaan genetik. Artinya saat saya lebih suka main basket atau lebih suka baca buku, orang tua saya akan lebih memberikan lebih suka memberikan buku atau mungkin bola dan sebagainya. Sedangkan adik mungkin lebih dibelikan PS atau mungkin apa dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan nggak selamanya anak dalam satu keluarga itu kemudian sama semua, tapi karena perbedaan kecenderungan tertentu, nanti pengasuhannya juga berbeda. Iya nggak sih, misalnya ada anak yang lebih cute, misalnya adiknya lebih cute daripada kakaknya. Nanti adiknya lebih sering diajak diunyel-unyel daripada kakaknya dan sebagainya gitu-gitu. Nah, ini itu pun juga membentuk ada yang pengasuhan yang berbeda-beda. Oke. Reading skill juga seperti itu, nanti ada tingkat heritabilitasnya 60-80%. Nah, gimana cara kita menyikapi jika memiliki gen pemalas, atau cerai, atau selingkuh, atau gay? Tadi ya, jadi gen tidak langsung kemudian pasti menjadi sebuah perilaku. Atau misalnya kita punya kemampuan reading skill, nanti mungkin teman-teman ngerasa bahwa aja deh, reading skill atau prestasi belajar, tadi dikatakan di situ sampai 60%. 60%. Kalau seandainya saya punya murid, kebetulan saya juga guru, dan kita tahu dalam satu kelas itu muridnya beda-beda, ada yang cepat banget belajarnya, ada yang agak sulit banget. Nah, apakah kita kemudian akan menyerah terhadap murid yang sulit belajarnya? Nah, karena terus kita akan mengatakan, ini biar aja lah, karena memang genetiknya beda gitu. Nah, enggak, tapi aspek pendidikan dengan pemahaman ini justru kita akan mengetahui bahwa untuk anak-anakku yang berada di bawah rata-rata ini atau muridku yang di bawah rata-rata ini, justru aku harus memiliki kerja ekstra yang lebih tinggi agar anak ini setidaknya secara rata-rata dia bisa mengikuti, setidaknya nggak sampai remedi lah atau di standar KKM lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, memang dia sulit tapi dia masih ada potensi yang untuk diubah gitu ya. Nah, hanya saja memang lebih sulit. Nah, sama halnya seperti misalnya pemalas dan juga kemudian cerai dan sebagainya, itu banyak faktor yang kemudian membuat kita bisa untuk kemudian mendidik mereka. Hanya saja orang-orang yang memiliki propensity atau kecenderungan vulnerability seperti ini, dia jelas lebih sulit. Kita perlu memaklumi bahwa memahami dan juga memaklumi, walaupun memaklumi ini tidak berarti kita berhenti. Misalnya kita tadi punya murid yang secara kemampuan readingnya sangat sulit gitu ya, sangat sulit, kemampuan baca Quran atau kemampuan membaca teks dan sebagainya sangat sulit. Tapi kemudian kita masih bisa berusaha. Hanya saja kita perlu maklumi, ini kayaknya memang dia punya kecenderungan diseleksi, diseleksia misalnya dibanding teman-temannya, sehingga dia akan sulit untuk membaca. Sehingga kita nggak akan menuntut dia untuk sama persis sama teman-temannya yang di atas rata-rata, tapi kita setidaknya memandu atau membantu dia sampai kemudian setidaknya bisa membaca, setidaknya bisa baca buku dan sebagainya gitu ya, secara normal gitu ya. Jadi anehnya seperti itu. Nanti kalau berkaitan dengan gay dan sebagainya nanti kita akan bahas di belakang, ini agak kontroversial juga. Nah, juga kemudian kecenderungan hubungan seksual berisiko dan sebagainya itu ada juga faktor genetisnya ya. Tadi ya, bukan berarti ada gen terus kemudian dia pasti anaknya jadi nanti waktu remaja melakukan hubungan seksual berisiko, tapi lebih kepada kecenderungan impulsivitas, terus kecenderungan seksualitasnya lebih tinggi, sehingga kemudian anak ini nanti saat remaja ini perlu orang tua dan gurunya perlu lebih memagari. Wah, ini bahaya nih, dia kalau bahasa kita mungkin dia hawa nafsunya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga kemudian perlu diwaspadai gitu ya. Nah, tadi ya, jadi cara kerjanya adalah
bukan adanya gen homo atau gen pintar, gen atletik, gen membaca, tapi adalah banyak gen. Nanti untuk mengukurnya namanya polygenic score. Misalnya polygenic score saya dalam hal autistik ternyata juga cukup tinggi misalnya. Dalam hal schizophrenia misalnya, saya nggak pernah ukur. Nah, nanti kemudian itu akan mempengaruhi, oh nih kemungkinan, atau diabetes deh, misalnya diabetes kita bisa mengukurnya juga. Nah, terus kemudian dari situ ada proses genetik, epigenetik, lalu kemudian mungkin karena stres masa kecil, mungkin karena toksik, mungkin karena nutrisi, mungkin karena dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu kemudian membentuk struktur otak, terus kemudian membentuk tendensi perilaku, dan kemudian membentuk output perilakunya gitu ya. Nah ini ya, jadi tadi ya, jika seandainya kecerdasan 50%, prestasi belajar 60%, apakah berarti pendidikan tidak penting? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi 50 dan 60% adalah variasi di populasi. Nah, namun jika ada salah seorang anak yang tidak mendapatkan pengasuhan, jadi bukan berarti pendidikan tadi ya, seperti kata Robert Komen di awal, bukan berarti pendidikan nggak penting. Terus kemudian kita mengatakan ini 60% disebabkan karena genetik, nggak gitu. Karena kalau seandainya anak pun dia di-neglected, mungkin teman-teman yang pernah lihat video saya sebelumnya, ada case di mana anak yang tidak pernah diasuh dari kecil sampai usia 7 tahun, lalu kemudian otaknya sudah mengeras, artinya dia proses neuroplastisitasnya sudah tidak bisa banyak bermain lagi, sehingga dia sampai gede, sampai usia 20 tahun, dia sudah nggak bisa berbicara. Nah, ini disebabkan kenapa? Karena tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai. Jadi sebenarnya pengasuhan tetap penting dalam hal memprovide hal-hal yang basic, tapi nanti perbedaan ini 60%, 50% disebabkan karena genetik gitu ya. Jadi pendidikan akan tetap berpengaruh. Hanya saja untuk anak-anak yang berada di spektrum bawah, kita harus lebih memaklumi dan memahami bahwa untuk anak ini pasti jelas lebih sulit dalam hal mengejar sampai dia rata-rata. Dalam hal belajar, dalam hal physical ability kita juga tahu. Misalnya ada anak kita yang kok secara fisiknya nggak seatletis anak-anak kampung pada umumnya, kan gitu ya. Kalau kita lihat anak di perumahan, secara physicality, secara atletis, secara kemampuan fisik dan motoriknya nggak kayak anak di kampung dan sebagainya. Walaupun tingkatnya lebih cerdas gitu ya. Nah, begitu misalnya ini kita bisa melihatnya case pada overweight. Misalnya bapak ibu kita gendut, kakek kita, kalau kita lihat kakek nenek kita misalnya juga berat badannya lebih misalnya. Nah, kemungkinan kita berat badannya lebih juga tinggi. Tapi kalau seandainya kita berada pada kondisi di mana misalnya kita di penjara atau di tempat yang tidak ada makanan, kemungkinan besar ya kita nggak akan bisa jadi gendut juga, tidak akan bisa jadi overweight juga. Jadi sangat dipengaruhi sama environment juga. Hanya saja tadi tingkat weight berat badan sampai 70% itu dalam populasi pada umumnya. Nah, populasi pada umumnya heritabilitasnya sampai 70% gitu. Jadi kalau nggak ada makanan ya pasti kita juga akan kurus. Kalau nggak ada pendidikan kita juga otak kita nggak akan berkembang. Nah, jadi logikanya seperti itu. Jadi epigenetik ya seperti ini ya. Jadi ada DNA. Nah, terus DNA ini nanti tergantung ada proses epigenetik yang mempengaruhinya. Jadi senyawa-senyawa yang mempengaruhi stres, terus kemudian toksik, senyawa-senyawa lain yang datang dari obat, dari makanan, dari dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi. Bahkan dari kalau kata Robert Sapolsky, dari dari bau bayi pun kita bisa melakukan proses epigenetik. Nah, contohnya apa? Laki-laki yang tidak atau sedikit memiliki kemampuan maternal caring-nya, kemampuan mengasuh anak, saat dia mencium bau bayi anaknya, itu dia ada proses epigenetik yang kemudian menyebabkan hormon oksitosin di laki-laki atau di suami itu juga keluar. Nah, kalau di ibu itu keluar memang secara alamiah, bukan sekedar karena mencium bau bayinya, tapi karena memang dia habis melahirkan. Makanya ibu sangat sayang dengan anaknya. Tapi kemudian kok ada bapak-bapak juga jadi bapak-bapak yang suka gendong anak dan sebagainya, itu disebabkan karena bau bayi juga. Makanya kalau kita unik ya, bau bayi bisa mempengaruhi proses keluarnya hormon oksitosin. Nah, ini tikus ini adalah tikus kloningan. Jadi secara genetik sama, tapi ternyata epigenetik membuat ekor tikus yang satunya ini kemudian tumbuh tidak seperti satunya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Kasus schizophrenia dan sebagainya, diabetes, jadi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan sebagainya gitu ya. Kalau schizophrenia saya kurang tahu anunya apa ya. Nanti kapan. Nah, udah jam berapa ya? Udah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Oke,
Ini bagaimana kontribusi gen dari orang tua terhadap keturunan. Misalnya ada informasi yang menyatakan bahwa kecerdasan lebih ditentukan oleh gen ibu. Nah ini kalau nggak salah pernyataannya Rocky Gerung ya kemarin di Najwa, Mata Najwa ya. Ini unik ya. Waktu itu benar nggak ini Bu dari Mata Najwa. Nah jadi konten TikTok. Tapi saya malah cenderung sama Denny Sumargo. Nah ini kenapa gitu? Nanti kapan-kapan kita bahas. Ada waktu itu Denny Sumargo mengatakan bahwa perempuan punya kecenderungan gini. Terus kemudian Najwa membantahnya mengatakan bahwa itu adalah stereotip perempuan gini. Nah, dan sebagainya gitu ya. Terus Denny Sumargo uniknya bilang, ya itu stereotip yang benar gitu ya. Nah, jadi uniknya bilang. Terus kemudian Rocky Gerung mengatakan bahwa ini dalam rangka dia mengangkat derajat perempuan ya. Terus kemudian beliau mengatakan bahwa genetik disebabkan kecerdasan disebabkan karena dari gen ibu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya nggak begitu tahu detail, tapi kemarin sempat ada yang teman saya juga nanya gitu, terus kemudian saya sedikit cari tahu, ditemukan ternyata ya kecerdasan diambil dari bapak dan ibunya. Jadi sama semua gitu ya. Genetik bapak ibu juga pengaruhi, jadi nggak cuma ibu saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kecerdasan juga cuma bahkan ibu lebih kepada nanti mungkin nurturingnya. Jadi aspek nurturing yang bagus membuat kecenderungan genetik itu nanti lebih terekspresikan secara baik. Mungkin nanti kemudian dalam masa kandungan juga penting, misalnya kayak asam folat, konsumsi asam folat dan lain sebagainya gitu-gitu, itu juga sangat bagus untuk membentuk Jadi memang faktor ibu kenapa besar, karena ya tadi ada masa di mana anak di dalam rahim itu lebih banyak bersama ibunya dan terpengaruh oleh nutrisi dan yang dialami oleh ibu, dan juga setelah melahirkan dengan ASI. Jadi ASI itu juga mempengaruhi proses epigenetik, sehingga kalau nggak salah nama gen yang berkaitan dengan itu salah satu gen aja ya, FADS ya. FADS itu juga mempengaruhi nanti kecenderungan kecerdasan kalau seandainya diberikan ASI dari kecil gitu ya. Nah, jadi lebih situ. Memang ibu sangat berpengaruh, tapi genetiknya sebaca saya kalau nggak salah juga dipengaruhi dari bapak gitu ya, bapak dan juga ibu gitu. Nah, tapi tadi seperti yang saya bilang, kenapa saya cenderung ke Denny Sumargo tadi, karena tadi ada kecenderungan male brain dan ada kecenderungan female brain. Nah, ini nggak berarti kemudian perempuan harus seperti ini, harus seperti itu, tapi tendensi antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Secara orientasi seksual kita tahu ada perbedaan, secara cara permainan juga kita tahu ada perbedaan. Anak laki-laki dari kecil lebih suka ke arah mainan benda, sedangkan anak perempuan lebih suka mainan boneka yang berkaitan dengan manusia dan sebagainya. Nah, itu ada kecenderungan gitu. Ya itu kalau nggak salah katanya gitu. Ini kurang tahu ya kalau soal kromosom yang mungkin berkaitan dengan kromosom lebih ke SRY gene ya. Nah, nanti kapan-kapan coba saya kaji soal itu ya. Nah, ini saya akan sekilas bahas soal abnormal is normal ya. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa di Robert Plomin ini kemudian menjelaskan bahwa nanti dalam populasi kita akan menemukan adanya orang-orang yang punya tingkat kecenderungan spektrum kanan lebih tinggi dan spektrum kiri lebih tinggi gitu ya. Dalam hal tinggi badan nanti juga akan terdistribusi normal ya. Jadi ada orang yang tinggi-tinggi banget, ada orang yang pendek-pendek banget gitu ya. Tapi rata-rata adalah orang di tengah gitu ya. Ya mungkin kalau di Indonesia 160-an dan sekitar 160-an gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut Robert Plomin bahwa kecenderungan tertentu itu lebih bisa dikatakan bukan disebut sebagai disorder, tapi lebih kepada quantitative dimension. Jadi seperti apa? Seperti autistik ya. Ini mungkin agak kontroversial ya bagi teman-teman yang ASD, tapi autistik semua dari kita memiliki propensity, terutama laki-laki, degree of autistic sendiri-sendiri. Nah, autistik ini adalah kalau katanya Hans Asperger dan juga Simon Baron Cohen adalah extreme male brain, yang mana otak laki-laki dia memiliki kecenderungan ke arah sistematisasi. Jadi maksudnya gimana sih Mas sistematisasi? Maksudnya anak kecil kalau kita lihat anak laki-laki ya, kalau kita lihat dia lebih suka melihat benda, lebih bermain sama benda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fitur dari tendensi ke arah autistik ya,
yang mana spektrum paling kanannya adalah autistik. Nah, di mana kalau kita lihat anak autistik dia sangat fokus pada benda, fokus pada nanti mungkin fokus pada matematika, fokus pada teknik, engineering daripada sama interaksi sosial. Nah, itu adalah spektrum kanan, dan sebagian laki-laki juga, makanya laki-laki tingkat autistiknya sekitar 2-4 kali lipat ya daripada perempuan. Nah, karena tadi punya kecenderungan seperti itu. Nah, ini disebabkan karena ini kalau kata Robert Plomin, ini lebih disebabkan karena lebih ke quantitative dimension. Jadi nggak ada garis batas tegas antara yes or no dia autistik atau enggak, tapi masing-masing dari kita ada spektrum tertentu ya. Spektrum yang paling kanan adalah autistik, spektrum kiri nanti adalah dari segi empathicness-nya. Ya. Ya, jadi gitu ya, nanti kapan-kapan mungkin kita bahas. Nanti buku yang menjelaskan ini adalah The Essential Difference. Nanti teman-teman bisa membaca buku ini. Jadi tadi kenapa tadi saya mengatakan ada perbedaan otak laki-laki dan perempuan, karena tadi proses maskulinisasi atau demaskulinisasi dari otak itu akan terjadi yang membentuk kecenderungan tertentu. Nah, autistik ini adalah kalau kata Hans Asperger dan juga Simon Baron-Cohen adalah versi paling ekstrim dari otak laki-laki gitu ya. Nah, termasuk juga skizofrenia dan lain sebagainya gitu ya. Kita mungkin mengatakan skizofrenia sebagai orang dengan gangguan jiwa. Jadi seakan-akan skizofrenia itu adalah ada atau tidak. Jadi oh dia kena skizofrenia, dia enggak. Tapi sebetulnya ini lebih kepada spektrum ya. Seperti mana tadi kecerdasan, ada yang kecerdasannya rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, ada yang spektrum kanan. Dalam hal schizophrenic itu juga ada yang sifatnya tendensi. Jadi ada yang tinggi, ada yang kemudian moderate. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa hal-hal yang moderate ini nanti adalah arahnya akan menjadi orang yang sifat memiliki bawaan seperti apa? Memiliki kreativitas tinggi, dia akan bisa menjadi pujangga, pelukis, penyair, pendongeng. Kenapa? Karena mereka lahir dari sisi kemampuan dia berhalusinasi dan berimajinasi yang tinggi dibanding orang pada umumnya, yang kemudian membuat dia bisa berkarya secara. Nah, tapi pada spektrum yang paling kanan yang lebih kebablasan adalah dia sudah terlepas dari realitas. Nah, contoh yang adalah makanya Aristotle pernah berkata no great genius was without a mixture of insanity. Jadi nggak ada jenius tanpa ada campuran dari kegilaan. Artinya kejeniusan itu juga memiliki mekanisme atau berasal dari sumber atau struktur yang otak yang sama dengan sisi kalau bahasanya Aristotle insanity gitu ya. Nah, contoh yang paling adalah John Nash ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah melihat filmnya Beautiful Mind, nanti bisa melihat ya, John Nash ini dia mengidap skizofrenia di mana dia saking imajinasi atau mungkin dopaminergic sistemnya bermasalah, dia berhalusinasi melihat adanya teman-teman hayalan, terus kemudian dia menganggap dirinya sebagai agen NSA dan sebagainya gitu ya. Tapi satu sisi dia punya teori, dia menciptakan teori ya kalau nggak salah ya, teori atau kemudian keilmuannya sangat tinggi. Nah, teori matematika kalau nggak salah. Nah, itu juga bisa dan bahkan bisa menjadi peraih Nobel gitu ya. Nah, waktu ditanya, jadi waktu itu ada wawancara John Nash ini dengan salah seorang profesor dari, saya lupa profesor mana, pokoknya rekannya John Nash ini kemudian ditanya, Prof Nash, kenapa Anda seorang matematikawan jenius yang namanya matematika kan pasti sangat mengandalkan logika, tapi kok Anda bisa percaya sama adanya alien, adanya agen-agen rahasia dan lain sebagainya gitu ya. Kata jawaban John Nash apa? Jawaban John Nash, beliau berkata bahwa karena imajinasiku soal matematika itu juga lahir bersamaan atau datang bersamaan atau dari sumber yang sama dengan imajinasiku dengan hal-hal yang aneh tadi, yang agen rahasia, terus kemudian teman halusinasinya dan sebagainya gitu ya. Jadi sumber kreativitasnya itu berasal dari hal yang sama gitu. Nah, itu makanya kalau kita lihat orang-orang jenius, dia juga memiliki bawaan-bawaan tingkat problem psikologi seperti skizofrenia atau autistik. Contohnya misalnya kayak Newton, Einstein, dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini
Kalau soal gambarannya ya, ini nanti kapan-kapan kalau teman-teman bisa belajar sendiri ya. Nah, ini mungkin kontroversinya ya. Jadi kalau kontroversinya kalau kita mengkaji bidang behavioral genetics, jadi saat nanti kita akan kecenderungan jadi biological determinism. Nah, seakan-akan kalau seandainya ada genetiknya terus kemudian wah ini semuanya dikatakan dinisbatkan kepada gennya gitu ya. Nah, jadi kalau dia mungkin prestasinya rendah udah memang dia genetiknya seperti itu. Kalau dia melakukan kejahatan oh dia memang genetiknya seperti itu. Nah, ini adalah logical fallacy ya dalam hal naturalistik. Kalau David Hume ya kalau nggak salah seorang ahli filosof zaman dulu mengatakan environment naturalistic fallacy. Jadi seakan-akan kalau seandainya hal itu ada genetiknya terus kemudian kita tidak berkuasa untuk mengubahnya gitu. Kita tetap punya kuasa untuk mengubahnya. Ada proses yang mana kita bisa mengarahkan adanya perilaku gitu ya. Jadi tidak mesti kemudian kita berpaku pada biological determinism gitu. Nah, jadi tadi ya, jadi pemahaman terhadap aspek genetik ini kemudian tidak berarti kita menghapuskan aspek yang namanya pendidikan gitu ya. Jadi jika satu trait dikatakan sebagai genetik, nah kita ada tendensi untuk mengatakan berarti kalau anaknya nggak pintar nggak usah disekolahkan ya. Nah padahal sebetulnya pendidikan tetap ada ranahnya untuk menambah atau mengenhance apa yang kurang dan apa yang bisa dikembangkan dari anak kita gitu ya. Justru dengan adanya pemahaman terhadap genetik, terhadap bawaan-bawaan anak yang berbeda-beda, kita bisa paham bahwa anak itu punya kecenderungan yang berbeda-beda, sehingga setiap orang tua, setiap guru, dia bisa melakukan proses pendidikan yang lebih personalized, yang lebih berdasarkan apa yang dibawa oleh anak kita gitu ya. Daripada memaksakan anak kita kemudian dalam beberapa hal atau minat bakat, tapi kemudian pada ujungnya juga tidak jadi dan juga tidak kecuali hal-hal yang basic ya, mungkin kayak baca, terus kemudian pola perilaku dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam hal-hal yang lain mungkin kemudian kalau seandainya dipaksakan tapi kemudian tidak berdasarkan dengan apa minat bakat atau bawaan genetik propensity-nya, nanti yang terjadi adalah malah jadi sulit gitu ya. Nah, analoginya adalah saat seperti seandainya kita mengetahui bahwa kita memiliki resiko atau polygenic score yang tinggi dalam hal diabetes atau sakit jantung. Kita gampangnya lihat orang tua aja deh, oh orang tua juga gini nih, orang tua ada riwayat diabetes dan sebagainya gitu ya. Nah justru dari situ kita bisa melakukan early intervention. Kita kemudian juga menghindari rokok, menghindari menjaga pola makan, terus kemudian rajin olahraga dan sebagainya. Pun misalnya kalau kita punya orang tua yang memiliki riwayat depresi, bapak atau ibu kita atau keduanya misalnya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita belajar untuk menjaga diri kita dari belajar mekanisme coping stress sedari kecil, belajar psikologi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi nah ini makanya di akhir saya akan menjelaskan soal tadi ya, keluar dari determinasi genetik gitu ya. Jadi saat kita sudah mengetahui ilmu behavioral genetik ini, kita akan bisa lebih prepare gitu ya. Bagaimana kita mengovercome bawaan genetik kita, bawaan hereditary kita gitu ya. Kalau tadi kita punya bawaan depresi, bawaan diabetes, justru kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Kita lihat orang tua kita memiliki kecenderungan anxiety disorder, misalnya, kok bapakku orangnya tipenya pencemas ya. Nah, maka dari sekarang mungkin kita sudah bisa belajar bagaimana mengatasi hal-hal seperti kecemasan dan sebagainya gitu ya. Jadi masih ada ruang waktu. Nah, ini bagian ini namanya kemudian fase atau prosesnya namanya neuroplastisitas gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk kita membentuk prefrontal cortex kita. Misalnya tadi kalau dikatakan punya kecenderungan lazy, pemalas, atau kemudian agresivitas atau stres dan lain sebagainya, maka kita punya waktu untuk kemudian membentuk prefrontal cortex kita. Makanya kalau mungkin teman-teman juga kalau ada yang pernah mengikuti, kenapa bagian prefrontal cortex itu tumbuhnya paling belakang, artinya matangnya paling belakangan dibanding bagian otak yang lain, karena prefrontal cortex adalah bagian yang paling banyak dibentuk oleh pengalaman daripada bawaan biologis atau nature kita. Nah, sehingga walaupun misalnya kita punya bawaan tadi, stresnya berlebihan nih, saya sendiri mengakui sistem stres saya berlebihan sewaktu kecil gitu. Jadi dikit-dikit takut, gampang stres dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah belajar psikologi, lalu kemudian kita bisa perlahan mereroute atau mengubah jalur stres kita, bagaimana
prefrontal cortex kita kemudian mengatur agar stress system kita tidak aktif berlebihan, sehingga kemudian kita bisa keluar daripada bawaan determinasi genetik depresi kita. Ataupun misalnya dalam hal temperamen, kita punya bawaan temperamen yang emosional yang tinggi sama seperti mungkin bapak kita, maka misalnya bapak kita suka mukul dan sebagainya, abusive lah misalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah kita tahu dan kita kemudian belajar, kita tidak mau mengulangi itu kepada anak kita, meneruskan itu kepada anak kita, maka kita kemudian belajar bagaimana caranya untuk menjaga emosi kita gitu ya. Jadi melatih emotional intelligence gitu. Nanti teman-teman silakan bisa melihat di video saya yang sebelumnya, yaitu yang neuroplasticity gitu ya. Nah, ini ada yang lain ya. Jadi nanti bahkan ada ini sekilas tambahan aja. Nanti teman-teman kalau ada yang tertarik juga, jadi ternyata yang diturunkan itu tidak cuma gen, tapi juga inheritance of acquired traits. Apa itu? Nanti mungkin kalau ada yang pernah belajar soal Lamarckism ya. Jadi proses yang kita dapat selama masa kehidupan, terus ternyata itu bisa diturunkan ke anak kita gitu ya. Nah, dalam hal melalui proses RNA. Kalau dulu teori ini dibantah ya, tapi beberapa tahun belakangan ini ada peneliti dari Israel, Dr. Oded Rehavi, nanti teman-teman bisa melihat videonya. Jadi ternyata bahkan memori itu bisa diturunkan ke anak kita gitu ya. Nah, melalui proses bukan DNA, bukan gen, tapi melalui RNA-nya. Nah, ini agak rumit anehnya, tapi silakan nanti bisa melihat sendiri. Oke, itu mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lain, silahkan. Tadi yang belum dijawab. Kalau ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Jadi tadi ya, kalau kecenderungan seperti laziness, terus kemudian aggressivity dan sebagainya, memang banyak dipengaruhi gen. Tapi kemudian tadi ada fase di mana kita masih bisa membentuknya melalui pendidikan dan lingkungan. Justru malah saat kita mengetahui, misalnya ibaratnya kayak kita tahu takdir kita tahu misalnya kalau kita punya kembaran misalnya, anggaplah kita punya kembaran kita mengalami depresi lebih dulu. Saat kita mengetahui, kemudian kita akan belajar, oh berarti kecenderungan depresiku atau mungkin kembaran kita juga diabetes, kecenderungan diabetesku juga tinggi, maka dari sekarang aku akan berusaha lebih keras untuk menjaga stresku, menjaga pola makanku dan sebagainya. Pun begitu dalam hal kecerdasan, agresivitas dan lain sebagainya, saat kita tahu kita punya propensity ke arah tertentu, maka dari sekarang kita bisa melatih agar orang itu kemudian bisa keluar dari jebakan atau kemudian determinasi genetiknya. Lalu bagaimana dengan ini agak kontroversial mungkin ya, kalau soal kecenderungan same sex interest, kecenderungan atau gender dysphoria dan lain sebagainya, maka ini nanti spektrumnya macam-macam ya. Jadi nggak hitam putih bahwa orang itu pasti homoseksual atau enggak. Nanti ini sangat spektrumnya sangat tinggi gitu ya. Jadi, nah yang bisa kita lakukan adalah kita bagaimana mendidik anak kita agar mengetahui bahwa anak atau mungkin teman kita atau mungkin kalau ada yang kenalan dan sebagainya gitu, itu mengatakan atau menjelaskan bahwa agar menyadari bahwa perilaku-perilaku seperti ini nih adalah sesuatu yang dilarang gitu ya, sehingga nanti dengan sendirinya ibaratnya kita akan bisa mengarahkan kecenderungan orientasi seksualnya kepada sesuatu yang lebih proper atau yang sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Nah, sehingga dari situ dia bisa mengatakan sama kayak kita deh. Kita basically pada umumnya kita heteroseksual. Nah, saya sebagai laki-laki saya gynefilia. Teman-teman perempuan sebagai perempuan androfilia. Androfilia itu suka laki-laki, gynefilia suka perempuan. Nah, tapi kemudian bukan berarti kalau saya suka sama lawan jenis sama perempuan, kemudian saya bisa melakukan atau pacaran atau mungkin melakukan hubungan dan sebagainya gitu-gitu. Tapi ada fase, ada prefrontal cortex kita yang bisa mengatur agar hal itu tidak terjadi. Nah, walaupun saya suka sama lawan jenis, tapi saya tidak melakukan pacaran dengan lawan jenis. Nah, jadi ada faktor ngerem, ada faktor prefrontal cortex di mana bisa mengerem sebuah kecenderungan tertentu gitu ya. Gitu kurang lebih. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau ada, silahkan.
Nah, ini kalau masalah gender nanti sudah masuk kajian gender studies ya, nanti cukup rumit. Oke, kalau tidak ada, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mengikuti diskusi kali ini. Kalau ada yang punya pertanyaan lain-lain, silahkan. Walaupun tadi ya, kalau dalam hal genetik, saya sendiri mengatakan tadi bukan pakarnya, tapi lebih kepada neuroscience-nya. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan menarik lain berkaitan dengan psikologi ataupun neuroscience, silahkan bisa diajukan dan atau mungkin diusulkan sebagai topik yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau mungkin di YouTube, di video YouTube saya yang lain gitu ya. Mungkin berkaitan dengan perbedaan otak laki-laki perempuan, terus kemudian orientasi seksual dan lain sebagainya gitu-gitu. Nanti bisa kita diskusikan. Termasuk juga tadi Mbak Yurisa ya menyinggung sekilas soal bukunya Gail Saltz ya, yaitu berkaitan dengan perbedaan otak ya, jadi brain difference. Jadi ini namanya neurodiversity ya, ini topik yang sangat menarik yang akhir-akhirnya cukup berkembang, di mana kemudian kita melihat otak manusia itu semua berbeda-beda dan ada kecenderungan tertentu, ada yang spektrum kanan, ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri gitu ya. Nah, yang mana dari situ kita kemudian belajar untuk menghargai satu sama lain gitu ya, dengan perbedaan brain difference tadi. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas teman-teman yang sudah ya, nanti silakan yang berminat bisa japri saya PPT-nya. Cukup sekian, kita tutup.